بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Dengan hal tersebut, kita semua dapat berkumpul di tempat ini guna untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta sahabatnya, keluarganya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib juga berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Karena perlu kita ketahui bahwasannya sebaik-baiknya bekal kita menuju negeri akhirat ialah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa." Dan berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal menuju negeri akhirat ialah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ketakwaan inilah yang menjadi pembeda antara yang satu dengan yang lainnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang menjadi pembeda atau yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih ada di antara hamba-hambanya yang menjadi wasilah atau yang menjadi perantara agar tersebarnya sebuah kebaikan, yang menjadi wasilah agar tersebarnya ilmu, yang menjadi wasilah agar tersebarnya cahaya hidayah. Maka kita katakan sungguh mulia langkah orang-orang yang menjadi wasilah agar tersebarnya sebuah kebaikan. Sungguh mulia langkah orang-orang yang menyedekahkan hartanya di jalan-jalan kebaikan. Sungguh mulia langkah orang-orang yang menyedekahkan tenaganya juga pikirannya di jalan-jalan kebaikan agar terrealisasinya sebuah kebaikan. Sungguh mulia langkah orang-orang yang menyedekahkan tenaganya di jalan-jalan pikiran, di jalan-jalan kebaikan. Juga sungguh mulia langkah orang-orang yang menyedekahkan waktunya di jalan-jalan kebaikan agar terrealisasinya sebuah kebaikan. Maka perlu kita ketahui bahwasanya ini adalah sebuah proses menanam benih
benih tumbuhan yang mana tumbuhan tersebut akan tumbuh menjadi pohon yang rindang. Kemudian pohon yang rindang tersebut akan tumbuh menjadi pohon yang rindang kemudian berbuah, yang mana buahnya akan terus dapat dirasakan, akan terus dapat dipetik. Walau ia yang pertama kali menanam buah pohon tersebut telah kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni telah meninggal dunia, atau yang disebut dengan pohon amal jariyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang tiga perkara yang mana perkara tersebut tidak akan pernah putus walau seseorang itu telah kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, walau seseorang itu telah meninggal dunia, walau seseorang itu telah berada di alam kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya illa min thalas, kecuali tiga perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwasanya ketika seseorang itu telah meninggal dunia, maka tidak ada lagi amalan yang bisa ia lakukan. Tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi puasa, tidak ada lagi zakat, tidak ada lagi sedekah dan lain sebagainya, tidak ada lagi haji. Terputus seluruh amalannya. Akan tetapi tiga perkara yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak akan terputus. Apa tiga perkara tersebut? Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, kemudian yang kedua au ilmin yuntafa'u bihi, kemudian yang ketiga awaladin salih yad'ulah. Yang pertama adalah sedekah jariyah, seseorang yang menyedekahkan hartanya di jalan-jalan kebaikan, di jalan-jalan yang mana manfaatnya akan terus berlangsung. Seseorang yang menyedekahkan tenaganya, bahkan fikirannya di jalan-jalan kebaikan. Orang yang menyedekahkan tenaganya di jalan-jalan kebaikan agar terrealisasinya sebuah kebaikan. Oleh karenanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan dalam syarah hadis ini, dalam syarah hadis Sahih Muslim, beliau radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya sedekah jariyah adalah sedekah yang manfaatnya terus berlangsung, yang manfaatnya terus dapat dirasakan oleh orang lain walau ia telah kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni walau ia telah meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang sebagaimana dicontohkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, seperti seseorang membangun masjid atau seseorang membangun tempat peristirahatan untuk musafir, yang mana manfaatnya terus berlangsung, di mana di masjid ada orang yang beribadah, orang yang berdoa, di dalamnya dibacakan Al-Quran dan lain sebagainya. Manfaatnya terus berlangsung. Bila mana seseorang senantiasa beribadah di masjid itu, maka pahalanya akan otomatis masuk kepada orang yang berta'awun, orang yang bersedekah, orang yang menyedekahkan tenaganya, hartanya, fikirannya untuk membangun masjid ini. Begitu pula ada orang yang membangun sumur atau membangun tempat pendidikan, sekolah dan lain sebagainya, membangun tempat-tempat kesehatan, membangun jalan. Bukan hanya menyedekahkan hartanya, bahkan orang-orang yang menyedekahkan tenaganya, fikirannya dan lain sebagainya, semua akan mendapatkan pahalanya. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat baginya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diajarkan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibagikan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang disebarkan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semisal para guru mengajarkan muridnya kepada jalan-jalan kebaikan, mengajarkan muridnya membaca, menghitung, menulis dan lain sebagainya, atau orang tua mengajarkan doa-doa kepada anaknya, orang tua mengajarkan adab-adab kepada anaknya, tata krama, sopan santun kepada anak-anaknya, maka ini semua bila mana anak tersebut mengamalkan sebuah kebaikan yang diajarkan oleh orang tuanya, yang diajarkan oleh gurunya, maka otomatis pahalanya akan terus tertransfer kepada orang yang pertama kali mengajarkannya, yakni orang tua ataupun itu gurunya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awaladin salih yad'ulah, anak-anak yang saleh
kemudian dengan kesolehannya dia mendoakan kedua orang tuanya, kemudian dengan sebab kesolehannya dia mendoakan orang-orang yang mengajarkannya kepada kebaikan, dengan sebab-sebab diajarkannya adab-adab yang baik, dengan sebab-sebab diajarkannya doa-doa kebaikan-kebaikan daripada Islam itu sendiri, maka anak tersebut tumbuh menjadi anak yang soleh, tumbuh menjadi anak yang solihah. Kemudian sepeninggal orang tuanya, sepeninggal gurunya, sepeninggal orang-orang yang mengajarkannya kepada kebaikan, dia senantiasa mendoakannya. Dia senantiasa mendoakannya. Walau orang tersebut telah berada di alam kubur, walau orang tersebut telah meninggal dunia, maka doanya senantiasa sampai. Karena anak tersebut yang tadi dia didik, yang tadi diajarkan kebaikan, senantiasa mendoakannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 perkara yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 3 perkara yang pahalanya terus mengalir, yang tidak terputus walau ia telah kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberi kabar gembira kepada kita tentang orang-orang yang bahkan hanya menunjukkan kepada jalan-jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakan amal kebaikan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada jalan-jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakan amal kebajikan tersebut, tanpa mengurangi daripada pahala orang yang mengerjakan amal kebajikan tersebut. Ini bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dia memberikan pahala kepada orang yang mengerjakan amal, tetapi tidak lupa kepada siapa orang yang pertama kali menunjukkan atau orang yang menjadi sebab agar terrealisasinya sebuah kebaikan tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah pertama kita telah mendengarkan bersama bahwasanya 3 perkara yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 3 perkara yang mana pahalanya akan terus berlangsung, akan terus dapat ia petik walau ia telah kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita garis bawahi, ketika kita menginginkan sebuah kebaikan, ketika kita misalnya menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana kita menempuh sebab-sebab menuju kebaikan tersebut. Bagaimana kita menempuh sebab-sebab agar kita mendapatkan sebuah kebaikan. Oleh karenanya, tidak mungkin seseorang itu menginginkan sebuah kebaikan lalu keburukan yang ia lakukan, lalu kebaikan yang akan ia dapatkan. Tidak, akan tetapi bila mana seseorang melakukan keburukan sekecil biji sawi, maka pastilah keburukan pula yang akan ia dapatkan. Begitu pula sebaliknya, ketika seseorang melakukan sebuah kebaikan sekecil biji sawi, maka kebaikan pula yang akan ia dapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil biji sawi, maka kebaikan pula yang akan ia lihat, kebaikan pula yang akan ia dapatkan. Begitu pula sebaliknya, barang siapa yang melakukan keburukan sekecil biji sawi, maka keburukan pula yang akan ia dapatkan. Oleh karenanya para ulama mengingatkan, tarjun najata walam tasluk masalikaha. Engkau menginginkan sebuah kebaikan, engkau menginginkan keselamatan, tetapi engkau tidak menempuh sebab-sebab menuju kepada kebaikan tersebut. Innas safinata la tajri 'alal yabas. Sesungguhnya kapal itu tidak akan pernah mungkin berlayar di daratan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa jami'ah. Pada hari Jumat kita
disunnahkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.